Selamat datang di video kali ini kita akan mengenal indikator dalam TradingView di antaranya yaitu, indikator Chaikin Money Flow, CMF, adalah indikator momentum yang digunakan untuk mengukur aliran uang, money flow, dalam atau keluar dari sebuah aset keuangan dalam suatu periode tertentu. Dikembangkan oleh Mark Chaikin, indikator ini biasanya digunakan dalam analisis pasar untuk mengidentifikasi tekanan beli atau jual. Cara kerja indikator CMF, perhitungan, CMF menggunakan perbandingan antara harga penutupan, rentang harga, dan volume perdagangan untuk mengukur aliran uang. Ini memberikan gambaran apakah aset tersebut diakumulasi, dibeli, atau didistribusikan, dijual. Interpretasi nilai, CMF memiliki skala antara 1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan aliran uang yang positif, akumulasi, sementara nilai negatif menunjukkan aliran uang negatif, distribusi, penggunaan dalam analisis trading, konfirmasi tren, saat harga naik bersama dengan CMF yang positif. Ini bisa menjadi konfirmasi bahwa tren naik didukung oleh aliran uang masuk yang kuat, divergensi. Jika harga naik tetapi CMF menunjukkan nilai negatif, distribusi, ini bisa menjadi tanda bahwa kekuatan beli mungkin mulai melemah, sinyal buy dan sell. Ketika CMF naik di atas 0, ini bisa dianggap sebagai sinyal buy. Sebaliknya, jika CMF turun di bawah 0, ini bisa dianggap sebagai sinyal sell. Selanjutnya kita bisa memahami pada masing-masing time frame. Cara membaca indikator tetap mengikuti prinsip dasar indikator tersebut. Namun, ada perbedaan dalam sensitivitas dan periode data yang dianalisis. Berikut adalah panduan umum dalam membaca indikator pada berbagai time frame. Time frame 5 menit, lebih sensitif. Terjadi pergerakan harga yang lebih cepat dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan harga. Sinyal lebih sering. Sinyal dari indikator dapat terjadi lebih sering tetapi bisa lebih volatil dan kurang stabil. Time frame 15 menit. Sensitivitas menengah, memberikan gambaran yang lebih rinci dibandingkan dengan 5 menit namun tetap cukup responsif terhadap perubahan harga. Sinyal lebih stabil. Sinyal yang dihasilkan mungkin lebih stabil dibanding time frame 5 menit, time frame 30 menit, lebih stabil dibandingkan time frame yang lebih pendek. Memberikan gambaran yang lebih terperinci namun tetap responsif terhadap perubahan harga. Sinyal yang lebih terkendali, sinyal yang dihasilkan biasanya lebih terkendali dibandingkan time frame yang lebih pendek. Time frame 1 jam, lebih terperinci, memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang pergerakan harga dalam jangka waktu yang lebih lama. Sinyal lebih konsisten. Sinyal yang dihasilkan cenderung lebih konsisten dan lebih dapat diandalkan dalam mengidentifikasi tren. Salah satu beberapa panduan umum tentang bagaimana trader dapat menggunakan indikator CMF pada berbagai time frame yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan indikator CMF pada time frame berbeda, time frame 5 menit. 2. Pada time frame yang lebih pendek, perubahan harga dan aliran uang bisa terjadi dengan cepat. CMF dapat memberikan indikasi tentang arah aliran uang dalam waktu singkat. Pemantauan untuk sinyal yang cepat dan konfirmasi dari pergerakan harga secara keseluruhan penting di sini. Time frame 15 menit. 3. Dalam time frame yang sedikit lebih panjang, CMF bisa memberikan indikasi yang lebih stabil tentang aliran uang. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi tren yang lebih jelas dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama. Time frame 30 menit dan 1 jam, pada time frame ini, CMF bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aliran uang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menambah kekuatan pada sinyal dari time frame yang lebih pendek. Contoh penggunaan, buy signal, misalnya, pada time frame 5 menit, jika CMF menunjukkan nilai positif yang tiba-tiba meningkat setelah sebelumnya berada di area negatif. Ini bisa dianggap sebagai sinyal pembalikan positif yang menunjukkan aliran uang masuk. Sell signal. Sebaliknya, jika pada time frame 30 menit atau 1 jam, CMF menunjukkan penurunan signifikan dari nilai positif ke nilai
Negatif yang tajam, ini bisa dianggap sebagai sinyal distribusi atau aliran uang keluar. Panduan umum mengenai bagaimana trader dapat menggunakan indikator CMF pada time frame 15 dan 30 menit, time frame 15 menit, pemantauan aliran uang, gunakan CMF pada time frame 15 menit untuk melihat aliran uang yang lebih terperinci dalam jangka waktu yang sedang, konfirmasi sinyal. Gunakan CMF untuk mengkonfirmasi sinyal dari indikator lain atau pola harga. Misalnya, jika harga naik tetapi CMF menunjukkan aliran uang negatif, ini bisa menjadi peringatan tentang potensi pelemahan tren, time frame 30 menit, tren yang lebih jelas. CMF pada time frame 30 menit bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah aliran uang dalam jangka waktu yang sedikit lebih panjang. Konfirmasi sinyal dari time frame lebih pendek. Gunakan CMF pada time frame 30 menit untuk mengonfirmasi sinyal dari time frame 15 menit atau untuk mengidentifikasi tren yang lebih jelas dan lebih stabil. Contoh penggunaan, buy signal. Sinyal beli jika pada time frame 15 menit, CMF menunjukkan aliran uang yang positif dengan nilai yang meningkat, sementara pada time frame 30 menit, aliran uang juga positif dan stabil. Ini bisa dianggap sebagai sinyal buy yang kuat. Sell signal. Sinyal jual sebaliknya, jika pada time frame 15 menit, CMF menunjukkan aliran uang yang negatif dengan nilai yang menurun, dan pada time frame 30 menit, CMF juga menunjukkan aliran uang yang negatif yang stabil. Ini bisa dianggap sebagai sinyal sell. Panduan umum untuk penggunaan indikator Chaikin Money Flow, CMF, pada time frame 30 menit dan 1 jam, time frame 30 menit, gambaran yang lebih terperinci. CMF pada time frame 30 menit memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang aliran uang dalam jangka waktu yang sedang, sinyal yang lebih stabil. Dalam time frame yang sedikit lebih panjang, sinyal dari CMF mungkin lebih stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi harga jangka pendek. Konfirmasi sinyal dari time frame pendek, gunakan CMF pada time frame 30 menit untuk mengonfirmasi sinyal dari time frame yang lebih pendek atau untuk mengidentifikasi tren yang lebih jelas dan lebih stabil. Time frame 1 jam, gambaran yang lebih luas. CMF pada time frame 1 jam memberikan gambaran yang lebih luas tentang arah aliran uang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tren yang lebih stabil. Sinyal dari CMF pada time frame 1 jam bisa menjadi indikasi yang lebih kuat tentang tren aliran uang jangka menengah hingga panjang. Konfirmasi sinyal dari time frame yang lebih pendek. Gunakan CMF pada time frame 1 jam untuk mengonfirmasi sinyal dari time frame yang lebih pendek atau untuk mengidentifikasi tren yang lebih konsisten. Contoh penggunaan, pada time frame 30 menit, jika CMF menunjukkan aliran uang positif yang stabil, ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa aliran uang masuk sedang terjadi dengan konsisten dalam jangka waktu yang sedang. Pada time frame 1 jam, jika CMF pada time frame yang lebih panjang juga menunjukkan aliran uang yang positif dan kuat. Ini mengonfirmasi sinyal dari time frame 30 menit dan menunjukkan bahwa tren positif mungkin berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya tentang trading VU buy dan sell pada indikator Chaikin Oscillator adalah indikator yang memadukan Chaikin Money Flow, CMF, dengan Moving Average Convergence Divergence, MACD. Indikator ini membantu trader dalam mengidentifikasi perubahan momentum berdasarkan perbedaan antara dua garis EMA, Exponential Moving Average, dari CMF. Cara kerja Chaikin Oscillator. 1. CMF sebagai basis. CMF adalah indikator utama dalam Chaikin Oscillator. CMF mengukur aliran uang dengan menggabungkan harga, volume, dan periode waktu tertentu. 2. MACD sebagai konfirmasi. MACD digunakan untuk memperhalus dan mengonfirmasi perubahan momentum. Dalam Chaikin Oscillator, MACD mengukur perbedaan antara dua garis EMA dari CMF. Interpretasi Chaikin Oscillator, Crossing Zero Line. Jika Chaikin Oscillator melintasi garis 0 dari bawah ke atas,
itu bisa menjadi sinyal beli. Sebaliknya, jika melintasi dari atas ke bawah, itu bisa menjadi sinyal jual, divergensi dan konvergensi. Jika pergerakan harga menunjukkan tren bullish tetapi Chaikin Oscillator menunjukkan divergensi negatif, itu bisa menjadi peringatan akan potensi pelemahan momentum tren naik. Penggunaan dalam analisis trading, konfirmasi tren. Chaikin Oscillator membantu trader mengonfirmasi kekuatan tren dan potensi perubahan tren, identifikasi overbought dan oversold, seperti indikator momentum. Lainnya, Chaikin Oscillator juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought atau oversold. Berikut adalah panduan umum untuk penggunaan indikator Chaikin Oscillator pada berbagai time frame. Time frame 5 menit, responsif terhadap perubahan cepat. Pada time frame 5 menit, Chaikin Oscillator dapat memberikan sinyal yang lebih responsif terhadap perubahan harga yang cepat. Sinyal segera, pemantauan untuk sinyal crossing, lintasan, di atas atau di bawah garis nol, yang bisa menjadi indikasi pembalikan tren. Time frame 15 menit, konfirmasi sinyal, Chaikin Oscillator pada time frame 15 menit dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal dari time frame 5 menit, tren yang lebih jelas, sinyal yang lebih stabil dan membantu dalam mengidentifikasi tren jangka pendek, time frame 30 menit. Tren yang lebih terperinci, memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang perubahan momentum dalam waktu yang sedang, sinyal yang lebih tepat, sinyal yang lebih akurat dan kurang rentan terhadap fluktuasi harga jangka pendek. Time frame 1 jam, tren yang lebih stabil. Chaikin Oscillator pada time frame 1 jam membantu dalam mengidentifikasi tren yang lebih stabil dan kuat. Sinyal yang lebih kuat, memberikan sinyal yang lebih kuat dalam mengkonfirmasi tren jangka menengah hingga panjang. Contoh penggunaan, buy signal, sinyal beli jika Chaikin Oscillator melewati garis nol dari bawah ke atas pada time frame 15 menit, ini bisa menjadi indikasi potensial untuk memasuki posisi beli. Sell signal, sinyal jual sebaliknya, jika pada time frame 30 menit, Chaikin Oscillator menunjukkan penurunan tajam di bawah garis nol setelah sebelumnya berada di zona positif. Ini bisa menjadi sinyal untuk mempertimbangkan penjualan. Selanjutnya untuk analisa menggunakan sinyal indikator Chaikin Volatility. Indikator Chaikin Volatility adalah alat yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga dengan membandingkan rentang antara high, tinggi, dan low, rendah, dalam periode tertentu. Hal ini membantu trader dalam mengidentifikasi periode volatilitas tinggi dan rendah di pasar. Cara kerja Chaikin Volatility. 1. Perhitungan volatilitas. Indikator ini mengukur volatilitas dengan membandingkan selisih antara high, tinggi, dan low, rendah, harga dalam periode waktu tertentu. 2. Menampilkan sebagai garis, biasanya, Chaikin Volatility direpresentasikan sebagai garis di bawah grafik harga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan volatilitas yang lebih besar. Interpretasi Chaikin Volatility, volatilitas tinggi dan rendah. Saat Chaikin Volatility meningkat, itu menunjukkan volatilitas pasar yang sedang atau tinggi. Saat nilai rendah, itu menunjukkan periode volatilitas yang lebih rendah atau stabil. Perubahan tren volatilitas, jika Chaikin Volatility melonjak tajam, ini bisa menjadi indikasi perubahan signifikan dalam volatilitas harga. Penggunaan dalam analisis trading, identifikasi periode volatilitas. Memberikan gambaran tentang periode volatilitas tinggi dan rendah dalam pasar. Pemantauan tren volatilitas, berguna untuk memantau perubahan dalam tingkat volatilitas dan untuk merencanakan strategi. Manajemen risiko. Berikut adalah panduan umum untuk penggunaan indikator Chaikin Volatility pada berbagai time frame. Time frame 5 menit, responsif terhadap perubahan cepat. Pada time frame 5 menit, Chaikin Volatility dapat membantu dalam mengidentifikasi volatilitas jangka pendek, sinyal volatilitas tinggi. Pemantauan untuk lonjakan atau penurunan tajam dalam Chaikin Volatility, yang bisa mengindikasikan perubahan volatilitas di pasar. Time frame 15 menit, konfirmasi sinyal, gunakan Chaikin Volatility pada
Time frame 15 menit untuk mengkonfirmasi sinyal dari time frame yang lebih pendek. Tren volatilitas jangka pendek. Mengidentifikasi tren volatilitas yang lebih jelas dalam jangka waktu yang sedang. Time frame 30 menit. Analisis yang lebih mendalam, memberikan analisis yang lebih terperinci tentang volatilitas pasar dalam waktu sedang. Konfirmasi tren. Mengonfirmasi tren volatilitas yang telah diamati dalam time frame yang lebih pendek. Time frame 1 jam, volatilitas jangka panjang. Memberikan gambaran tentang volatilitas pasar dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sinyal yang lebih stabil, memberikan sinyal volatilitas yang lebih stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi jangka pendek. Contoh penggunaan, buy signal. Sinyal beli jika Chaikin volatility menunjukkan lonjakan yang signifikan pada time frame 15 menit, ini bisa mengindikasikan volatilitas yang tinggi yang bisa diikuti oleh pergerakan harga yang kuat. Sell signal. Sinyal jual sebaliknya, jika pada time frame 30 menit, Chaikin volatility menunjukkan penurunan tajam setelah sebelumnya mengalami lonjakan, ini bisa menjadi tanda penurunan volatilitas dan mengindikasikan tren yang kurang stabil.